Dulu modal pertama kali saya jual motor fiction dulu. Laku 15.700.000, kita bikin buat kandang 5 juta, 10 jutanya buat beli ternak. Mulai dari 10 ekor, terus kemudian bertumbuh. Kalau sekarang plus mitra-mitra kami itu ada kurang lebih sekitar 1.800 sampai 2.000 ekor. Perkenalkan teman-teman, nama saya Taufik Mawadani. Saya biasa dipanggil Dani. Hari ini saya tinggal dan menetap di Dusun Plosorejo, RT 2 RW 13, Desa Umbulharjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman. Jadi wilayah kami itu berada di lereng Merapi. Jadi kurang lebih kalau tempat kami ditarik garis lurus itu berada maksimal sekitar 9 km dari puncak Gunung Merapi. Jadi berada di lereng Merapi yang kemudian kami punya farm atau kemudian peternakan kambing dan domba yang kemudian kami beri nama Merapi Farm. Harapannya biar kemudian nama Merapi Farm itu bisa selegendaris Gunung Merapi. Itu sih. Jadi simpel filosofi kami membuat farm itu dulu gambarnya seperti itu. Terus kemudian visi kami adalah menjadi one stop shopping dan one stop learningnya peternakan kambing dan domba. Kami bangun di Maret 2016, mulai dari 10 ekor, terus kemudian bertumbuh. Kalau sekarang plus mitra-mitra kami itu ada kurang lebih sekitar 1.800 sampai 2.000 ekor. Ini total keseluruhan. Tapi kalau di Merapi Farm sendiri itu paling hanya berkisar sekitar 400-an sampai 500. Selebihnya kami membangun kemitraan, kami membangun jejaring. Karena menurut kami semakin banyak orang yang bertumbuh di sini, itu semakin mempermudah kami dalam berproses. Perjalanan Merapi Farm itu dari 2016 kita berjalan dari Kurban, jalan terus kemudian kok mosok kerjanya setahun sekali, akhirnya kita melakukan pengemukan reguler, buat tukang sate dan lain sebagainya. Itu jalan dari 2017 sampai sekarang. Terus kemudian kami lihat, oh ada pasar apa lagi ya, oh pakan ternak. Ternyata pakan ternak itu kebutuhannya banyak. 2019 atau September 2019 kami bekerja sama dengan yang namanya Koperasi PPKDY bikin pabrik pakan. Jadi kita jualan pakan per 1 September 2019. Terus kemudian kita lihat lagi, oh ternyata selain pakan ternak, kebutuhan susu di Indonesia terutama di Sleman itu tinggi. Nah, akhirnya Agustus 2020 kami memulai kambing perah. Terus kemudian kita lihat lagi, loh kok ternyata hewan ternak itu punya limbah ya. Limbahnya buat apa? Kita olah jadi pupuk. Kan nggak modal ya. Akhirnya kita ngolah pupuk di 2020. Terus kemudian jalan lagi, kita lihat loh, industrinya kebutuhan serat itu, kebutuhan pakan ternak itu tinggi ya. Akhirnya 2022 kami beli mesin yang namanya baler hijau-hijau itu. Jadi buat wrapping itu, jadi kita awetkan hijauan yang sudah ditanam, terus kemudian digiling ke sini, kita awetkan. Jadi itulah kami berproses. Jadi kami berusaha untuk kemudian melihat potensi itu pelan-pelan. Dan kemudian kami melihat seperti apa sumber daya kami bisa kerjakan. Kalau kami bisa bekerjakan, ya kami kerjakan pelan-pelan. Kalau nggak bisa, ya wis, minimal hari ini kami sudah berproses untuk melakukan kegiatan. Kandang Merapi Farm itu hanya ada 3 jenis. 1 jenis perah, 2 jenis pedaging, dan 3 jenis hias. Jenis perah itu kami nanti pakai rasnya Sanen, Alpin gitu lah. Yang kedua di tempat kami ada pedaging. Untuk di kambing pedaging ini memang ada banyak sih. Seperti di belakang kita ini ada Dorper,
ada merino, ada domba lokal. Jadi di situ kemudian kami mengkombinasikan semuanya karena dari semua jenis itu mereka punya nilai masing-masing, kelebihan masing-masing. Terus kemudian yang ketiga, kami punya jenis kambing untuk pets, untuk hias. Untuk kambing jenis hias ini kami punya satu Nigerian Dwarf, yang kedua kami punya gembrong. Jadi gembrong itu kayak kambing Anggora. Itu sebagai kambing-kambing hias yang kemudian dipakai untuk hiasan orang-orang. Kalau di rumah nggak pengen melihara kambing banyak, tapi pengen punya kambing yang lucu, yang unik ya, pakai aja Nigerian Dwarf atau kemudian gembrong tadi. Nah, itu. Pertama kali di 2016, ketika saya memelihara kambing dan domba, yang saya pelihara pertama kali itu adalah hewan jantan yang dipakai untuk kurban. Karena gini, kurban itu setahun hanya 4 hari. Hari H, tasik pertama, tasik kedua, dan tasik ketiga. Di Indonesia itu 70% penduduknya beragama Islam. Nah kalau 10% penduduk Indonesia itu berkurban, maka dalam 4 hari itu kita harus menyediakan ternak sebanyak 28 juta ekor. Makanya dulu saya berpikir, wis lah, memulai ternak pertama kali itu jualan kurban. Karena pasti tetangga kita kanan kiri masjid, terus kemudian saudara-saudara kita itu kalau mau beli kambing dan domba, tempat kita jualan nggak mungkin jauh-jauh ke tempat kita dulu. Jadi market yang paling gampang itu di kurban. Dulu modal pertama kali saya jual motor fiction dulu. Laku 15.700.000, kita bikin buat kandang 5 juta, 10 jutanya buat beli ternak. Kalau mau memulai mas, berapa ekor? 1 ekor. Mulai dari 1 ekor, gemukan, rawat, pelihara dengan baik dan benar, nanti kurban jual. Dan nanti setelah kurban, kalau kita mau jualan berikutnya buat tukang sate dan sebagainya, kita coba lihat pasar di tempat kita seperti apa. Karena pasarnya besar loh, asal ternak kita bagus, harga kita kompetitif, terus kemudian sehat, bersih, servis kita bagus, pasti laku jual kurban. Saya yakin pasti laku. Karena sampai hari ini saya beternak dari 2016 sampai sekarang, belum pernah ngalami di kurban itu nggak laku. Nggak pernah, pasti laku. Sempat nggak korban itu sisa? Sempat. Setiap tahun korban kita itu pasti sisa. Jadi misalnya korban tahun kemarin kita bisa jual 1.000 ekor. Lah kita punya sisa masih 38 ekor ya nggak apa-apa. Nah 38 dari 1.000 kan jumlahnya sedikit. Nanti setelah korban masih laku lagi. Kenapa? Nah ada yang mau akikah, ada yang mau tasyakuran, ada yang mau nyembelih dan lain sebagainya, tetap laku. Jadi pasca kurban kambing ini tetap laku dan alhamdulillah habis jantan kami. Itu tetap laku, jadi nggak khawatir. Tapi minimal kan 97% sudah terserap di kurban. Pertama kali yang harus kita pahami adalah ketika kemudian kita memelihara domba, kambing, ini kan hewan hidup. Hewan hidup itu punya resiko terberat adalah mati. Nah, bagaimana meminimalisir angka kematian inilah? Meminimalisir angka kematian itu yang harus kita kerjakan adalah menjaga lingkungan kandang itu agar tetap sehat dan steril. Jadi orang itu senengannya atau kebiasaannya mengobati kalau sudah sakit. Itu jadi masalah buat kita. Jadi kalau kami itu tindakan preventif itu dikerjakan seminggu 2 kali. Terus kemudian kita berusaha mempelajari karakteristik hewan ternak. Hewan ternak itu nek sakit itu seperti apa sih? Oh biasanya kalau kambing domba itu sakit dia nggak mau makan. Misal dikasih makan bareng-bareng sama temennya dia cuma mojok, udah pasti itu sakit. Jadi kita harus pahami karakteristik dia. Oh jadi nek dia mojok nggak mau makan itu sakit. Nah kita berusaha memahami dan menganalisa penyakit pada ternak. Ini memang tahapnya lebih kompleks ya. Karena tahap ini nanti kita harus punya beberapa persiapan. 1, obat-obatan yang harus disediakan. 2, tenaga medis yang harus ready untuk mengobati. Karena kan kita kadang-kadang butuh tindakannya, harus disuntik, harus diapa dan lain sebagainya. Terus kemudian ketiganya harus punya tempat-tempat karantina khusus untuk melakukan karantina. Lah, ini yang kemudian teman-teman harus pahami. Jadi selebihnya selama itu dikerjakan angka kematiannya pasti kecil. Kalau kita bicara masalah dampak sosial terkait dengan kandang itu balik lagi ke sumber daya kita. Karena apa? Bau itu kan muncul karena kotoran yang terakumulasi. Nah kalau kotoran itu tertib kita bersihkan ya nggak bau. Tapi tidak mungkin kemudian kandang ternak itu nggak bau, nggak mungkin. Kandang ternak itu pasti akan mengeluarkan bau. Tinggal kemudian bagaimana kita mengendalikan baunya.
Terus kemudian kandang ternak itu bau bukan hanya karena kotorannya, tapi karena ternaknya juga. Jadi ya kita berkala mandikan. Jadi kalau kami di Merapi Farm sengaja mendesain kandang kami agar satu, proses membersihkannya mudah. Makanya kandang kami dari tanah ke lantai kandang itu tinggi. Jadi membersihkannya gampang. Terus kemudian yang kedua, biar kemudian sirkulasi udaranya bagus. Karena kan bau itu kan kalau nggak ada angin, kalau sirkulasi udaranya jelek, sekali ketiup angin, wus baunya wung ya. Tapi kalau sirkulasi udaranya bagus setiap hari ganti kan, jadi baunya kan nggak terakumulasi, hilang dikit. Jadi nggak sampai memberikan dampak lingkungan yang berlebih. Jadi kalau yang kami kerjakan di Merapi Farm itu, kami menganut untuk pakan itu ada 3K. Yang pertama, bagaimana kemudian konsistensi pakan. Jadi dia nggak boleh kemudian pakan itu gonta-ganti. Setelah konsisten, baru kemudian kuantitasnya cukup. Baru kemudian kami berpikir kualitasnya. Bagaimana kualitas pakan yang ada di kami itu kami usahakan agar tercukupi dari sisi protein, karbohidrat, serat, aditif. Aditif itu ya terkait dengan mineral yang dipakai, semacam kayak asam amino, mineral blok dan lain sebagainya, monggo lah. Itu tergantung pemilik melihatnya seperti apa. Tapi minimal 3 konsep ini. Jadi konsisten, kuantitas, kualitas. Kalau masalah manajemen waktu pakan itu kami bebaskan semuanya ke yang ngelola kandang. Perah itu mau mulai jam 6 pagi monggo. Tempe mau mulai jam 7 pagi monggo. Penggemukan mau mulai jam 8 pagi terserah. Karena apa? Prinsipnya mereka dikasih makan jam berapapun terserah, yang penting konsisten waktunya. Jadi kami mau memberikan kebebasan terkait dengan manajemen waktu, tapi terkait dengan standar-standar yang harus kami kerjakan mereka harus patuhi. Sekarang beternak itu tidak wajib ngarit. Karena apa? Teknologi pakan, teknologi peternakan yang kemudian kita sudah kembangkan hari ini itu sudah tumbuh dan berkembang. Kalau orang diminta untuk beternak, terus kemudian ngarit, pasti tidak banyak orang yang mau. Ya wis, kalau nggak mau ngarit, nggak mau apapun, boleh lo beli pakan tempat kami. Karena apa? Pakan tempat kami itu sudah tersedia semuanya, seratnya, konsentratnya. Jadi kami sudah sediakan pakan komplit fit. Cukup yang penting punya ternak, punya kandang, ada isinya, punya tenaga yang bisa kemudian diajak untuk bekerja sama mengelola farm ini, wis di tengah kota pun kita bisa melihara ternak. Karena apa? Pakannya kita bisa beli. Loh, pertanyaan berikutnya, kalau beli Mas Dani, untung apa enggak? Jamin untung. Dijamin untung selama prosesnya benar. Sebenarnya kalau kita nanam rumput, emang rumput ini nggak beli? Lah tenaganya, pupuknya, waktunya, tanahnya, perawatannya, kan ini mengeluarkan biaya semua. Jadi sebenarnya bagaimana kemudian kita bisa menghitung proses agrobisnis ini dengan baik dan benar. Itu yang kemudian kita kerjakan. Jadi kalau teman-teman berada di wilayah kota, punya finansial, yang penting punya tanah, bikin kandang di kota, kita bisa kelola bareng-bareng gitu loh. Pakannya nanti bisa kita supply, bisa cari, bisa bikin sendiri. Terus kemudian hari ini kan kita ditunjang dengan akses teknologi yang luar biasa. Nah, manfaatkan itu. Insya Allah sekarang itu beternak di kota pun bisa. Meskipun ternaknya nggak banyak karena memang sesuaikan dengan kapasitas ya. Kapasitas tanah terutama, kapasitas sumber daya manusia dan sebagainya. Calon peternak itu orang yang selalu banyak alasan. Alasannya apa? Satu, saya nggak punya background pendidikan di peternakan. Saya nggak punya tanah. Saya nggak punya modal. Saya nggak punya ilmunya. Berarti itu orang-orang yang nggak niat. Jadi silahkan pergi jauh-jauh dari peternakan gitu. Karena percuma kan? Ketika kemudian jenengan punya niat tapi tidak dieksekusi, itu sama halnya menjadi satu angan-angan, satu mimpi tok. Jadi mimpi itu mau dilanjutkan dalam tidur kita atau dikerjakan dalam kehidupan kita. Kan itu pilihan. Kalau kemudian mimpi itu pengen dikerjakan dalam kehidupan kita, masalah satu bukan backgroundnya dari peternakan, nggak masalah. Kebetulan background pendidikan S1 saya itu matematika. Jadi saya nggak punya base sama sekali di peternakan. Kakek saya bukan peternak, ibu saya bukan peternak, bapak saya bukan peternak. Saya satu-satunya orang yang berada di keluarga itu yang menjadi seorang peternak. Jadi saya nggak punya base dari peternakan. Terus kemudian modal. Saya datang ke Jogja itu nggak punya saudara, nggak punya modal, nggak punya tanah, nggak punya ternak. Bagaimana caranya? Kerjasama, tanya, sewa. Kita bisa pakai investor.
selama kita punya konsep bisnis, selama kita punya komitmen bisnis, selama kita bisa menjelaskan pasar bisnis kita, banyak orang yang mau investasi. Terus kemudian pertanyaan berikutnya lagi, nggak punya ilmunya, males itu. Orang-orang males kalau nggak punya ilmu. Kenapa? Sekarang itu satu, di YouTube sudah banyak ditampilkan seperti apa keilmuan di peternakan. Kunci sukses seorang pebisnis itu bukan kemudian dia yang punya banyak uang, dia yang punya banyak modal, dia yang punya banyak ternak, bukan. Tapi kunci suksesnya pebisnis itu apa? Dia yang mau terus-menerus bersilaturahmi, berjejaring, berkomunikasi dengan orang lain. Itu loh kuncinya. Orang bodoh bisa jadi pinter karena silaturahmi. Kenapa? Kemana? Misalnya saya nggak tahu terkait ilmu pakan. Nah, tinggal kemudian saya jalan-jalan ke Fakultas Peternakan UGM. Tanya di sana, Pak, saya pengen bikin pakan. Kira-kira pakan ternak ruminansia itu harus seperti apa? Duh, kalau kita mau bersilaturahmi ke sana, masa nggak dijawab? Kan pasti dijawab. Kuncinya ketika kemudian kita pengen sukses, terus-menerus bersilaturahmi. Termasuk kemudian pasti balasan yang terbesar orang masih, nggak punya pasarnya. Ya nggak punya pasar, wong melihara ternak kerjaannya tidur di rumah. Ya nggak mungkin punya pasar. Coba kalau kita punya ternak, terus kemudian setiap hari kita main ke tukang sate, main ke tukang akikah, main ke jagal, rumah potong. Nah, lama-lama pasti ketemu pasarnya. Lah kalau beternak kerjaannya cuma di rumah, tidur, makani ternak dan lain sebagainya, ya nggak bisa. Gitu lah. Jadi artinya kalau kita pengen membangun semua siklus itu, baik modal, ilmu, terus kemudian jaringan, pasar dan lain sebagainya, sering-seringlah bersilaturahmi. Sering-seringlah berkomunikasi dengan orang lain agar kemudian orang lain tahu masalah kita terpecahkan oleh orang lain. Kenapa? Kan rezeki kita bisa jadi dititipkan orang lain dan sebaliknya, sehingga disitulah kemudian proses yang harus dilakukan. Jangan malas-malas untuk bersilaturahmi. Apalagi sekarang silaturahmi kita itu kan banyak. Kalau dulu saya mulai 2016 itu silaturahminya harus apa? Datang person by person. Sekarang itu silaturahmi kita nggak perlu person by person loh. Grup WA ada, grup Telegram banyak, grup Facebook ada, tinggal posting aja. Teman-teman saya punya masalah A, B, C, D, E, nanti pasti akan ada banyak jawaban, tinggal kita saring jawabannya. Kalau belum puas dengan jawabannya, datangi orangnya. Kan gitu. Jadi sekarang itu proses silaturahminya semakin mudah. Dulu 2016 saya memulai, itu benar-benar kalau mau cari ilmu ya harus datang. Karena YouTube belum kayak sekarang. WA belum seperti sekarang, orang belum kemudian welcome untuk memberikan keilmuan ternak seperti sekarang. Jadi malasan tadi itu menjadi problematika untuk tidak beternak. Ya memang jenengan nggak niat buat beternak, bukan kemudian alasannya susah, tapi jenengan nggak niat buat beternak gitu loh. Kalau ditanya motivasi terbesar saya kemudian masih istiqomah menjadi peternak itu apa sih? Karena gini, saya memandang bahwa sukses itu bukan kemudian diukur dari seberapa kita bisa kaya, kita bisa punya aset banyak, bukan itu. Karena kalau pengen punya aset banyak, gampang apa? Gampangnya apa? Jual mahal, terus kemudian jangan ngajak banyak orang, maka kita bisa memonopoli semuanya. Kan kita bisa sukses. Tapi definisi sukses saya itu bagaimana kemudian kita dianggap sukses ketika kemudian kita bisa mengajak orang lain itu ya bareng-bareng sukses bersama kita. Ini misalnya gini, contoh kami punya kambing perah. Lah apakah kemudian kambing perah itu beranak, terus kemudian setelah beranak kami besarkan kandangnya sendiri, terus kemudian kami monopoli susunya sendiri? Enggak. Tapi kemudian bagaimana kami berpikir bahwa kalau kambingnya beranak, ya tetangga itu cobalah kalau dia belum tertarik melihara kambing perah, coba besok kita kasih satu. Satu mereka bisa mendapatkan hasil. Di perah susunya ada gini, dapat hasil dan lain sebagainya. Besok dia beli lagi, beli sendiri. Nah artinya kami mengukur kesuksesan kita itu bukan berada pada seberapa kami kaya, tapi seberapa hebat kami bisa mengajak banyak orang untuk kaya bersama bareng dengan kita. Ya disitulah kemudian ekosistem itu terbentuk. Di situ kami merasa bahwa ada kebanggaan tersendiri di mana hadirnya kami itu dirasakan oleh orang lain dan kemudian orang lain itu bisa merasakan manfaat atas apa yang sudah kami kerjakan. Jadi sepertinya enak kalau berjamaah daripada jalan sendiri-sendiri. Kalau kemudian orang-orang yang kemudian masih ragu-ragu terkait berwirausaha itu wajar, karena memang pengusaha itu orang-orang yang terpilih. Jadi
kalau semuanya jadi pengusaha dan pengusaha itu semua, pasti semua orang pengennya jadi pengusaha. Nah, tapi karena pengusaha itu adalah orang-orang yang dipilih dan orang-orang yang terpilih, maka tidak banyak orang yang bisa berjalan ke sana. Lah, bagaimana kemudian kalau kita tahu potensi yang bagus, maka mari kita kerjakan. Kalau kemudian kita kesandung, maka tugas kita adalah melompat lagi. Ketika kemudian dia melangkah, ketika kemudian dia sudah bekerja, ketika dia sudah berusaha, tapi masih jatuh, di saat jatuh itulah kemudian bagaimana kita mengevaluasi apa sih masalah kita. Dan ketika kita sudah jatuh, nggak mungkin kita mau jatuh yang kedua kalinya. Pasti kita pengen kemudian berhasil di tahap yang kedua. Lah, maka dari itu seorang pengusaha itu orang yang benar-benar harus punya kekuatan mental yang berlebih. Jadi kekuatan mental kita itu dilatih, dan bagaimana kemudian kita yakin bahwa rezeki kita itu kita yang ngatur. Karena konsep rezeki itu bukan kemudian siapa yang punya gaji, tapi siapa yang mau mengupayakan rezekinya. Jadi gaji kita itu bagaimana kita mau mengupayakan. Jadi nggak usah khawatir untuk jadi pengusaha itu wah gagal terus. Ya gagal terus karena apa? Ketika kamu gagal di satu sisi, di satu bidang, kamu geser ke bidang yang lain. Ketika kamu gagal di bidang lain, geser lagi ke yang lain. Padahal bidang yang kamu tekuni ini kalau gagal, evaluasi gagalnya di mana. Saya dulu seperti itu. Jadi saya dulu bagaimana kemudian gagal di penggemukan. Karena apa sih? Manajemen pakainya salah, manajemen waktunya salah. Dari situlah kemudian saya mengevaluasi, kita kerjakan ini semua. Tahap berikutnya berhasil meskipun belum maksimal. Lah, tahap berikutnya evaluasi lagi. Apa sih masalahnya? Salahnya adalah kandangnya kurang representatif, bentuknya kurang benar dan lain sebagainya. Handlingnya kurang pas. Di tahap berikutnya perbaiki lagi, keberhasilan lebih tinggi lagi. Nah, inilah orang yang dianggap berhasil. Dia yang mau belajar dari kesalahannya. Bukan dia yang mau lari dari kesalahan yang sudah dia kerjakan. Dan ciri-ciri orang yang sukses itu pasti dia nggak mungkin langsung bim salah bim berhasil. Ada kegagalan yang kemudian harus dia kerjakan dulu, dan keberhasilan itu dibayarkan setelah mereka konsisten menjalankan bisnis yang kemudian sudah mereka kerjakan dari awal. Jadi saya Dani, saya kemudian sebagai salah satu penanggung jawab di Merapi Farm, karena kami memposisikan diri di Merapi Farm itu bukan saya ownernya, bukan saya bosnya, tapi bos kita itu ada yang di belakang kita ini, karena yang gaji kami itu adalah kambing-kambing ini. Kami punya mimpi yang besar, kami punya harapan yang luar biasa, dan kemudian hari ini tugas kami adalah bangun dari tidur kami dan melanjutkan mimpi kami ke depan. Agar kemudian orang-orang bisa berbangga bahwa peternakan itu menjadi sumber penghasilan terbaik, dan kemudian silaturahmi itu menjadi kunci kesuksesan kita berwirausaha dan bahkan membangun bisnis dan jejaring sampai akhir zaman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.